Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Arindra dari Street Art Custom. Dan di sebelah gue, ini bukan Triumph Bobber. Ini jelmaannya. Basicnya motor apa? Dan seperti Triumph Bobber memang mirip apa enggak? Ayo kita nilai sama-sama yuk. Ya, buat teman-teman yang tadi kepikiran bahwa ini adalah Triumph Bobber, kalian semua salah. Karena ini basicnya adalah Benelli Patagonian Eagle yang benar-benar grass ketika dibawa di Street Art Custom. Ini dia motornya. Benelli Patagonian Eagle keluaran 2020 dengan warna hijau. Kayak pengerjaan paling sulit pada modifikasi menjadi Triumph Bobber seperti ini adalah pada pekerjaan konstruksinya. Bukan cuma sekedar ngelas rangka harus kuat atau pipanya di bending harus rapi, enggak, tapi benar-benar konstruksinya, karena pivot point dari swing arm yang tadinya di sini kita harus pindah. Walaupun as armnya tetap di sini, tapi sudut tumpuannya ambil dari bawah. Bisa kalian lihat seperti ini ya. Kalau biasanya kan swing arm lurus seperti ini nih, kayak tangan gua. Dia ke bawah terus kemudian menyiku. Ini membuat konstruksi dasar sudut permainan suspensinya juga harus berubah drastis. Dan terus terang untuk mengerjakan konstruksi seperti ini kita research, trial and error, dan ini 3 kali gagal. Ada yang terlalu keras sampai soknya nggak main karena sudutnya itu terlalu lurus. Ada yang terlalu empuk, terlalu ambles, jadi ini bisa nyentuh gitu. Dan akhirnya kita mendapatkan sudut seperti ini untuk suspensinya. Dan kita juga berpikir bagaimana ke depannya supaya customer itu nggak ribet. Kalau misalnya dia harus mengganti suspensi, let's say suspensinya bocor, ya dia tinggal ganti. Kita masih mempergunakan suspensi asli dari Benelli Patagonian yang kita convert di tengah seperti ini, dual suspension. Dan untuk setelan rantainya juga kita bikin seperti ini supaya mudah maju mundur. Begitu juga spakbornya yang juga bisa maju mundur menyesuaikan dengan ban. Jadi seperti itu. Jadi kedepannya juga kita pikirin jangan cuma begini doang, habis itu customernya bingung gitu. Tapi terus terang gue memakan waktu 1 bulan hanya untuk konstruksi ini. Salah satu ciri khas dari Triumph Bobber adalah joknya yang terlihat mengambang seperti ini. Kalau teman-teman lihat, bisa kameramen bisa ini, dan memang bentuknya seperti ini. Ya gue juga meniru bentuk ini tuh ngambil dari foto ya. Kayak gini, cuma di sini ada tulisan Triumph gitu dan bawahnya seperti ini. Nah, ini konsep dari Triumph Bobber memang seperti ini. Nah, ini footrest. Sebenarnya bawaan Benelli nggak seperti ini, dia footstep biasa. Cuman permintaan utama waktu customer datang ke sini adalah mengganti footstep menjadi footrest seperti ini. Jadi hal terpenting yang harus gue cari adalah seperti ini. Dan ini gue pakai aftermarket yang untungnya nggak susah pemasangannya, tinggal dibikinin bracket sedikit aja. Ya, untuk pengerjaan body-body, semua plat menggunakan plat dengan ketebalan 1,2 mm dari mulai tangki, spakbor depan dan belakang sampai cover samping yang ada di sini nih. Nah, pengerjaannya sendiri sih udah biasa sih anak-anak SAC bikin. Tangki model-model ala-ala Triumph, spakbor depan dan belakang. Paling yang agak sedikit makan waktu di pengerjaan di spakbor belakang karena full set seperti ini melengkung dan juga langsung ada dudukan sen dan juga dudukan stop lampnya. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat. Nih. Seperti ini ya, udah ada dudukan sen, udah dudukan stop lamp. Nanti ini plat nomor di sini, lumayan buat nambah-nambah nggak nyiprat ya. Ini kabelnya di dalam spakbor, tapi udah ada dudukan jalur kabelnya di dalam sehingga keluarnya langsung dari sini. Nice, rapi dan juga asik. Kira-kira detail untuk spare part variasinya apa aja yang kita pakai di motor Benelli Patagonian Bobber ini? Ya ini dia.
Ya, motor ini basicnya adalah Benelli Patagonian Eagle versi 2020 yang grace banget, langsung dimodifikasi di workshop Street Art Custom. Untuk suspensi depan, motor ini masih mempergunakan suspensi asli dari Benelli Patagonian, tapi kaki-kakinya kita rubah. Untuk velg, kita merubah menjadi velg jari-jari, depan dan belakang. Bagian depan, kita merubahnya menjadi ring 18 dengan balutan ban Sinco E270 ukuran 400 x ring 18. Untuk bagian belakang ya, kita mempergunakan velg ukuran 350 x ring 16 dengan balutan Sinco E270 500 x ring 16 di bagian belakang. Untuk headlampnya, kita mempergunakan headlamp Daymaker dengan diameter 7 inci. Speedometer kita rubah menjadi speedometer digital. Untuk hand grip, mempergunakan hand grip CNC. Begitu juga dengan footrestnya yang mempergunakan footrest CNC. Spion mempergunakan spion Highsider. Untuk sen mempergunakan sen LED Bretzal depan dan belakang, begitu juga dengan stop lampnya. Knalpot di motor ini mempergunakan SAC muffler, keluar kiri dan kanan, membuat suara motor ini tambah stereo dan tambah ngeblar. Nah, kira-kira kalau di test ride motor ini seperti apa ya? Kita lihat aja test ride-nya. Nah, kalian bisa lihat nih, saat ini motor ini lagi di test ride oleh tim custom advisor dari tim Street Art Custom. Nah, bisa kalian lihat kan bagaimana suspensi ini bekerja dengan sempurna, khususnya di suspensi belakang. Bisa kalian lihat rebounds motor ini tetap empuk tapi nggak ambles, nggak terlalu keras, apalagi untuk jalanan yang seperti ini nih. Untuk handlingnya sendiri masih enak banget, standarnya dari Benelli Patagonian. Kalau untuk ban kalian nggak usah khawatir lah kalau untuk mempergunakan ban Sinco E270. Nah, sekarang saatnya gue untuk mengirim motor ini ke rumah customernya. Walaupun motor ini udah dites berkali-kali dan berkali-kali, tapi ini gue akan tes untuk terakhir kalinya sebelum dikirim ke rumah customer. Ya nggak ngebayang aja sampai kayak gini. Keren ya. Ini juga sederhana catnya. Ini kan shockbreakernya antik nih. Saya baru lihat. Bisa diakalin ya. Juga enak kok tadi. Lembut. Kira-kira kekurangannya apa nih Om? Kalau yang Om lihat misalnya? Nggak ada kurangnya, kelamaan cuma. Itu aja cerita kita. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet nyokap. Gue Ridha Perkasa dan seluruh tim Street Art Custom. Bye.
happening to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale.